the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Bahwa pada hari ini kita akan masuk pelajaran ke-6 dengan judul hidup yang dimerdekakan, ya. Jadi di dalam pembelajaran ini kita juga nanti ada isian ataupun ada formulir yang disediakan. Nah, kita akan nanti mengisi ya dari hati ya yang jujur di hadapan Tuhan. Baik, kita langsung saja kita masuk di pelajaran ke-6 pada sore hari ini ya, yaitu hidup yang dimerdekakan. Ya, penguasa kerajaan kegelapan adalah iblis ya, kita sudah pelajari. Senjatanya adalah tipu daya. Semakin kita tidak menyadari bahwa kita sudah terbelenggu oleh roh-roh jahat, semakin efektif mereka leluasa melumpuhkan dan menghancurkan kita. Ya, ciri kegelapan adalah ketertutupan dan menyembunyikan dosa. Ya, nah kita juga sering mendengar ya perkataan kalau sudah ada satu kebohongan atau dosa, nanti akan timbul lagi dosa-dosa yang lain untuk menutupi dosa yang sudah diperbuat. Ya, jadi semakin kita tutup kekurangan itu, dosa itu, maka kita akan lupa dan kita menambah dosa-dosa berikutnya. Jadi beranak cucu dosa itu ya. Nah, jadi itu makanya ada istilah kita harus saksikan apabila kita sudah menang dengan kelemahan kita, kita saksikan agar si iblis tidak lagi mengganggu kita. Asal si iblis, agar si iblis dipermalukan ya. Itu Bapak Ibu. Sedangkan ciri kerajaan Allah adalah terang ya. Keterbukaan dan kejujuran. Ya, istilah mengatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Itu tadi. Jika kita mempunyai kelemahan, jika kita mempunyai katakanlah pernah jatuh di masa lalu dan kita hari-hari ini diingatkan oleh Tuhan dan kita menyadari kita bertobat dari hidup kita yang salah itu, maka itu pada baiknya kita buka ya, kita ceritakan, kita saksikan sehingga si iblis tidak mengambil keuntungan, sehingga si iblis tidak memberdaya kita untuk menuruh menutupi. Tapi ketika kita buka, memang pada mulanya agak sedikit kita terbeban ya. Mungkin kita malu, mungkin kita merasa kita disepelekan orang, tapi itu adalah awal sesuatu yang baik ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika kita menyadari, kita terbuka dan kita bertobat, itu justru jadi berkat buat kita. Dan bahkan apa yang menjadi kelemahan kita itu bisa jadi bahan kita ataupun itu menjadi modal kita untuk menceritakan kepada orang lain, untuk membantu orang lain, menyelamatkan orang lain agar juga tidak terjadi hal yang sama kepada mereka. Bila seseorang sudah menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, maka roh jahat tidak dapat merasuki orang tersebut atau menguasai rohnya, tetapi masih dapat mempengaruhi jiwanya. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, sebenarnya kita tidak bisa lagi dikuasai oleh roh-roh dunia, roh-roh jahat. Kenapa? Karena roh Allah sudah ada di dalam kita. Ya kan? Nah, tapi pikiran kita masih bisa dipengaruhi. Jiwa kita, perasaan kita, keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita, itulah yang dipengaruhi. Dan apabila ya kita tidak
mengatakan ataupun tidak berani mengatakan tidak, ya, maka itu akan berbuah dosa dan itu membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik yang Tuhan tidak inginkan, ya. Misalnya juga ada orang-orang tertentu karena dia terbawa perasaan, dia terlalu banyak pikiran, juga membuat tubuhnya tidak sehat, ya, lemah. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini, manusia ini adalah terdiri dari tubuh, ya, roh dan jiwa, ya kan? Nah, jadi sebenarnya yang paling pusat itu kan roh. Makanya dikatakan apabila roh sudah tidak ada pada kita, maka kita ini berubah nama, ya, bukan lagi kita manusia disebut, ya. Maka ya itu tadi kita akan ganti nama. Makanya roh inilah yang pada intinya, sehingga dikatakan roh, perkembangan roh, kesehatan roh itu sangat mempengaruhi kepada juga bagaimana kehidupan kita, bagaimana jasmani kita, bagaimana jalan hidup kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu mengerti, ya, bagaimana kita bisa mengalami hidup yang dimerdekakan dari keterikatan roh-roh di dunia ini. Pengaruh-pengaruh roh-roh jahat di dunia ini itu ada, ya. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, ya, musuh kita bukan orang, bukan daging, ya, tapi penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Itulah yang kadang mempengaruhi kita, mempengaruhi teman kita, saudara kita, sehingga dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu ada 3 langkah untuk mengalami hidup yang dimerdekakan. Yang pertama, bertobat dari keterikatan oleh roh jahat, ya. Dan janganlah memberi kesempatan, ya. Kesempatan di dalam bahasa Yunani itu dikatakan topos atau pusat kendali, ya. Jadi jangan memberikan pusat kendali kita atau kesempatan kepada iblis. Di dalam Efesus 4 ayat 27 firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Jadi kalau kita kasih kesempatan, maka kita akan dikuasainya, ya, pusat kendali dia pegang, maka kita akan lupa seperti tadi dikatakan, akhirnya kita akan terbelenggu, akhirnya kita tidak bisa lagi lepas, ya, bahkan itu bisa berbahaya sampai pada keturunan kita, anak cucu kita. Ada 3 topos yang sering digunakan iblis untuk mengikat dan menghancurkan hidup kita. Ya, yang pertama yaitu pikiran yang sia-sia, ya. Di dalam Alkitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 19 firman Tuhan berkata, saya bacakan untuk kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19 dikatakan, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Bahwa hari-hari ini banyak juga, ini bukan hanya hari-hari ini, ternyata mulai dari zaman dahulu pun sudah ada, ya, orang yang kadang-kadang menghabiskan waktunya dengan waktu yang sia-sia. Ya, misalnya nongkrong, ya. Saya ngelihat pernah waktu saya tinggal di daerah Bapak Ibu mengikuti suami waktu dinas, itu ada orang bisa nongkrong itu setengah hari di Lapotuak. Lapotuak itu warung, ya. Warung jualan tuak, itu bisa di situ nongkrong setengah hari di situ, nggak ada yang dikerjakan. Nah, otomatis dia nongkrong di situ kan pasti minum, pasti lapar, kan gitu kan. Nah, akhirnya ya dia berpikiran kan yang tidak baik.
karena kebutuhan ada gitu ya. Nah, sehingga dia pulang ke rumah tidak menghasilkan apa-apa, akhirnya ribut lagi dengan keluarga, dengan istri. Nah, itu sering terjadi. Itu kelihatannya tidak bermasalah, maksudnya kan saya nggak mengganggu orang lain. Tapi kenyataannya itu adalah pikiran yang sia-sia, ya, yang dilakukan oleh setiap ataupun anak manusia, ya, dia menghabiskan waktu tidak jelas, ya, bahkan dikatakan menjauhkan diri dari persekutuan. Jadi lebih baik nongkrong di lapo, nongkrong di kode tuak, ngobrol sama teman daripada pergi beribadah. Misalnya ada kebaktian keluarga, ya, misalnya pergi ke gereja, masih banyak yang seperti itu, ya. Nah, itu kalau tidak dari sekarang itu diperangi ataupun dipatahkan, maka itu juga akan bisa menular kepada anak cucu, kepada keturunan, sehingga hidup kita tidak merdeka dari roh-roh jahat tadi, roh-roh kemalasan, ya, yaitu roh-roh pemalas itu, ya, yang pikiran yang sia-sia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tempat penguasaan roh jahat adalah dalam pikiran, khususnya lewat pikiran negatif yang sia-sia. Ya, ini juga banyak ataupun sering terjadi kepada kita. Ya, ngapainlah? Kadang-kadang kan gitu, diajak ya ke gereja, ayo ke gereja. Ngapain? Apalagi misalnya habis ada masalah. Wah, itu mah dia aja katanya kerjanya ribut melulu, pengurus di gereja. Tapi begitu, udahlah, saya nggak usah. Nah, itu pikiran yang negatif, pikiran yang sia-sia. Lah, kalaupun orang lain katakan, contoh, sebagai pengurus dia punya masalah, kita nggak usah juga ikut-ikutan, ya kan? Karena ke surga itu tidak berboncengan. Ya, Tuhan nanti akan ketemu muka dengan muka, satu-satu kita. Tidak boleh berboncengan. Suami, istri, atau anak tidak ada itu. Kita satu-satu. Nah, oleh karena itu kita harus belajar dari sekarang, jangan memberikan, ya, kesempatan untuk pikiran yang sia-sia, karena itu akan bisa membuat kita lebih jauh lagi dan jatuh ke dalam dosa yang lebih parah lagi dan membawa kita, menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi? Yaitu kebiasaan buruk. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 25, 28 dan 29, ya. Saya bacakan untuk kita. Yang 25 berkata begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, ya. Sedangkan yang ayat ke-28 dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, jadi firman Tuhan di sini jelas mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, jangan lagi berdusta, berkatalah yang benar, ya, berkatalah yang jujur, apa adanya, karena Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan melihat hati kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Bahkan di dalam ayat 28 itu dikatakan, ya, apabila ya orang yang mencuri jangan lagi mencuri, tapi baiklah bekerja keras. Yaitu tadi, kadang dari pikiran yang sia-sia itu, karena kita punya kebutuhan, ya, bisa juga jadi mencuri. Kenapa? Karena pikiran kita sudah kita berikan ataupun kita kasih kesempatan kepada iblis menguasai, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah jatuh, sudah jauh, ya, terbawa arus oleh iblis dan kita makin jauh dari Tuhan. Nah, Allah tidak mau itu terjadi, sehingga pada malam hari ini kita diingatkan, ya, jangan lagi ada perkataan kotor dari mulut kita, ya, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi walaupun dalam keadaan negatif, tetap kita memberikan aura yang positif, membangun orang, memberikan semangat kepada orang, ya, mendukung, mendoakan, itu jauh lebih baik kita sebagai anak-anak Tuhan.
Ya, di dalam Efesus dikatakan roh jahat selalu mencari rumah yang cocok dengan sifatnya. Kebiasaan buruk adalah undangan bagi roh jahat untuk tinggal di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, saya pernah melihat anak saya. Jadi ceritanya begini tentang kebiasaan buruk ini. Kebiasaan buruk adalah undangan bagi roh jahat untuk tinggal dalam hidup kita. Jadi pada suatu hari anak saya itu pergi retreat ke daerah Gunung Salak, ya, daerah Gunung Salak. Nah, mereka dari pemuda. Nah, jadi ketika mereka pergi ke sana, nah, rupanya dari teman mereka ini ada yang kepahitan. Jadi dia punya masalah dan belum selesai. Jadi dia masih kepahitan. Nah, sampai di sana mereka di salah satu penginapan dari jemaat juga ya, pengurus. Nah, mereka dikasih di sana, ya udah silakan dipakai gitu ya, karena memang pengurus. Nah, rupanya ternyata begitu sampai di sana Bapak Ibu, teman yang kepahitan ini tadi langsung kesurupan. Bahkan dia mau namparin teman-temannya gitu. Jadi udah langsung kesurupan, dia pokoknya dia udah kerasukan gitu ya. Nah, pada waktu itu anak ya sebagai pengurus dia bingung. Dia telepon hamba Tuhan, dia telepon juga saya, dia bilang, "Mama doakan kami." Katanya kami dalam keadaan bahaya. Saya pikir kenapa gitu kan. Nah, rupanya di rumah itu ada pernah orang katanya meninggal, bunuh diri di rumah itu, di villa ya, di villa itu yang mereka tempati itu. Nah, jadi mungkin roh-roh itu masih gentayangan di sekitar situ, dan kemudian begitu datang anak-anak youth atau pemuda-pemudi tadi yang datang ke sana, dan si kawan ini tadi, salah satu teman mereka ini perempuan, itu kan punya kepahitan, dan dia masih dendam gitu sama seseorang, akhirnya dia kesurupan. Waduh, itu tenaganya katanya mereka laki-laki semua dikalahkan, ada yang ditampari sampai bengkak-bengkak itu mukanya. Yang cowok wajahnya bengkak-bengkak karena dipukulin. Kenapa? Rupanya si cewek ini kepahitan juga sama cowok yang ada di situ. Gitu, teman mereka. Jadi akhirnya dia dipukuli, ditampari kan. Tapi mereka tidak kuasa untuk ini. Terus pada saat itu memang body anak saya yang paling besar dari itu ya. Akhirnya dia pasang badan. Dia pasang badan, dia bilang, dia pun kena juga, dia kena pukul beberapa kali, tapi dia kan di pendoa juga ikut sama saya. Jadi dia berdoa, dia bilang, dia patahkanlah dalam nama Yesus. Tidak ada roh-roh dunia ini, dipatahkan. Kamu tidak berkuasa, pokoknya dirilah. Nah, akhirnya ya tidak berjalan lagi apa yang direncanakan. Akhirnya besoknya mereka pulang. Ya, dan sepanjang jalan Bapak Ibu, dia ikut. Roh itu mengikuti mereka sampai kembali ke Tangerang. Nah, jadi ada salah seorang hamba Tuhan, dia punya karunia untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan seperti itu. Dia berkata, ini karena kamu kepahitan. Jadi dia itu temannya. Jadi dia senang, oh ini ada teman saya datang. Dan dia juga si roh yang ada itu, yang datang itu, yang di sana itu, dia juga kepengen balas dendam. Memang dia ngomong, saya akan balas dendam katanya. Saya ini, jadi rupanya sama pacarnya juga. Jadi sampai saya ini mati begini. Terus dia bilang, saya akan balas dendam. Jadi dia mau pakai tubuh orang, ya tubuh orang yang kepahitan, yang sama kayak dia, untuk membalaskan dendamnya. Itu sampai berbulan-bulan Bapak Ibu. Jadi ketika dia melamun, itu datang lagi, melamun. Nah, tapi puji Tuhan, kami gumuli di dalam doa, tim pendoa akhirnya sampai sekarang sudah ini juga, dan dia dari Manado ya, merantau ke sini. Nah, jadi puji Tuhan sekarang sih sudah pulih, sudah sembuh. Tapi itu tadi cerita yang kita bilang tadi, bahwa roh jahat ataupun roh-roh dunia ini yang gentayangan, roh jahat itu, dia itu mencari rumah yang cocok dengan sifatnya. Ya, dia kan tadi punya kepahitan. Ya, dia mati penasaran, kan gitu kan? Nah, ketika ada orang yang kepahitan juga datang ke tempat itu, dia langsung masuk.
oh kita teman gitu kan, dan dia mau berusaha membalaskan dendamnya lewat teman ini tadi, salah seorang pemudi ini. Nah itu saya yang melihat itu, kami ikut mendoakan ya, makanya saya bisa menceritakan sampai sebegitunya gitu kan. Jadi berarti kita harus hati-hati. Makanya jika ada kepahitan-kepahitan, ada masalah-masalah yang belum diselesaikan, ini sangat-sangat juga kita anjurkan jangan dibiarkan berlama-lama. Selesaikan. Takutnya seperti itu. Kita melintas dari daerah yang daerah itu, kalau bahasa dunia dikatakan angker, ya kan? Bisa kita langsung itu yang mau kesurupan itu. Kenapa ya? Jadi kita sudah Kristen, kita sudah percaya kepada Yesus, tapi kita punya kepahitan, punya dendam. Nah, ketika kita lewat suatu tempat yang angker, itu bisa masuk ke kita karena dia menganggap, oh ini teman saya, kami sama-sama. Nah, ini perlu kita selesaikan. Jika ada masalah, selesaikan secepatnya sehingga tidak ada resiko yang tidak kita inginkan. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga apa lagi? Penyembahan berhala. Kita juga sering dengar di dalam Perjanjian Lama ya. Di sini dikatakan di dalam kitab Ulangan 18 ya, ayat 9 sampai dengan 12. Saya bacakan buat kita biar mempercepat waktu. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, jadi jelas Bapak Ibu pada sore hari ini, jika kita ingin hidup kita merdeka, dimerdekakan dari kuasa-kuasa kegelapan, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, roh-roh dunia ini yang mengikat, maka kita jangan lagi ya melakukan kekejian ataupun memberikan kesempatan ataupun ya itu tadi kita kadang-kadang sampai bisa mengorbankan anak-anak ya, keluarga ya. Saya dengarnya sampai miris gitu ya. Jadi jangan lagi ada seperti itu. Tapi saya percaya kita semua sudah percaya Tuhan tidak ada, namun itu tadi karena kita di dunia ini mungkin kita bisa bertemu yang seperti itu, dipertemukan, kita tahu mengatasinya itu ya. Jadi guna pembelajaran itu gitu. Nah, jadi bukan hanya untuk kita, tapi kenapa? Karena memang kita kan sudah diutus Tuhan untuk melakukan amanat agung, ya kan? Nah, apabila kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, yang sebagai peramal, ya, pemantra, penenung, penyihir dan segala macam, kita tahu mematahkannya. Jadi kita bersihkan dulu diri kita doa dulu, kita kuatkan dulu pertahanan kita, baru kita mengusirnya. Kalau tidak, kita pun akan bisa kena serang ya dari kuasa-kuasa kegelapan yang tadi ada pada mereka ya. Itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita segala sesuatu apa yang dikatakan dalam Ulangan tadi, segala sesuatu yang disembah akan menjadi tempat untuk roh jahat mengendalikan si penyembah. Itu tadi, pokoknya jangan berikan kesempatan ya kepada roh-roh dunia itu. Iblis mencari penyembahan atau apa yang kita berikan ya. Apabila kita berikan ya penyembahan-penyembahan, kalau dulu masih banyak ya. Di kampung kami saya lihat masih ada itu di bawah pohon kayu, diantar ke sana makanan, ayam dibakar atau apalah gitu kan. Terus ada yang pakai apa namanya? Apa sih, dupa ya, dupa wangi begitu. Nah, itu masih ada, tapi sekarang sih nggak lagi ya. Nah, dulu saya pernah itu melihat waktu saya masih SD lah, waktu masih kecil. Nah, jadi saya ngelihat seram gitu ya. Nah, jadi itu jangan lagi terjadi ya
pada kita. Nah, di zaman ini. Kemudian yang kedua, ya 3 langkah tadi mengalami hidup yang dimerdekakan. Yang pertama, bertobat dari keterikatan oleh roh-roh jahat. Itu roh-roh jahat tadi menyangkut pikiran yang sia-sia, itu juga roh-roh yang jahat ya, roh malas itu ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Kemudian tadi penyembahan berhala ya. Baru yang kedua yaitu menerima kuasa kemenangan lewat salib Kristus ya. Di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-15 ya, dikatakan di sana, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka ya. Ia maksudnya di situ Tuhan ya. Tuhan Yesus telah melucuti ya pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, maka kuasa iblis itu sudah dilucuti, sudah dikalahkan, sehingga kuasa kemenangan itulah yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tunduk kepada Allah dan lawan iblis ya. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, ya. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada 2 langkah, ya kan, untuk kita tunduk kepada Allah. Di situ dikatakan yang pertama tunduk. Tunduk itu artinya apa? Yaitu menyangkal diri dari ego kita setiap hari. Ya, kita sudah belajar sebelumnya, yaitu egosentris ya, pikiran yang berpusat kepada diri sendiri, ya, menang sendiri, itu harus kita kalahkan, kita patahkan, kita sangkal diri dari ego setiap hari. Kemudian yang kedua, tunduk itu artinya menyerahkan diri sepenuhnya dipimpin oleh Yesus Raja. Berarti kita berpusat kepada Kristus. Dan kemudian yang ketiga, taat melakukan kebenaran. Nah, langkah yang kedua yaitu melawan si iblis, yaitu memutuskan belenggu dan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi apapun itu ya, seperti tadi saya sudah ceritakan pengalaman ya anak ya, pengalaman pemuda, itu kita patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tapi memang kita harus memang kuat, harus siap, dan memang harus kita benar-benar mengandalkan Kristus. Kita tidak boleh berpikiran atau bercabang pikiran kita ketika melakukan itu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada sore hari ini ya, di dalam pemuritan kita ya, kita diingatkan bahwa Allah itu mencari pribadi penyembah, yaitu kita. Tetapi iblis mencari penyembahan ya, apa yang kita berikan. Allah mencari kita, tapi iblis mencari apa yang kita berikan kalau kita mau memberikan. Tapi itu tidak akan terjadi lagi kepada anak-anak Tuhan, terutama kita yang sudah belajar pada sore hari ini. Kami percaya kita semakin dipertajam oleh firman-firman Tuhan ya. Apalagi kita setiap pagi ada saat teduh, dan hampir ada juga kaitannya sedikit-sedikit ya, kalau saya perhatikan ya, dan itu sangat mendukung untuk pemuritan di dalam pemuritan ini. Oleh karena itu, sebagai statement, power statement kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama, yaitu iblis adalah kegelapan dan tipu daya, tetapi Tuhan adalah terang dan kebenaran ya. Jadi kalau iblis itu dia suka yang tempat yang gelap, suka yang jangan dikasih tahu deh ya. Itulah yang terjadi, sehingga membesar dan terakhir meledak ya, seperti yang ada sekarang di negara kita. Waktu kecil nggak kelihatan, tapi akhirnya begitu besar meledak, maka terkaget-kagetlah seluruh dunia melihat. Nah, jadi tapi Tuhan ya, dia adalah terang dan kebenaran. Tapi terang itu apabila diletakkan ya, walaupun di dalam satu ruangan atau satu kamar itu gelap begitu, tapi kalau ada satu lilin menyala di sana,
maka itu akan kelihatan terang itu. Itulah yang Tuhan mau dari kita Bapak Ibu pada sore hari ini, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu ataupun hidup yang terikat, mungkin bukan dari kita, mungkin dari nenek moyang kita, orang tua kita. Ya, saya juga pernah punya pengalaman ya, orang tua ya, karena orang tua zaman dahulu ya, mertua. Jadi rupanya memang zaman dahulu itu katanya punya kebiasaan, mereka diberikan orang tua itu dibilang itu penjaga badan gitu ya. Nah, ketika mertua saya mau berpulang, jadi sudah sakit ya, udah mulai sakit-sakitan, terus dia ngomong begini sama suami almarhum waktu itu, dia bilang begini, tolong panggilkan istrimu ke sini katanya. Bilang saya bilang, nah terus tapi saya ada di sekitar situ, saya mendengar percakapan itu. Nah terus suami tanya, untuk apa katanya. Dia bilang begini, iya kayaknya umur saya sudah nggak lama katanya. Nah terus jadi masalahnya apa? Suami dia pikir tak ada warisan yang mau dititipkan kan gitu kan. Nah rupanya memang benar warisan juga. Cuman dia bilang begini, iya saya dulu kan diberikan sama orang tua, katanya simpanan dan itu dimakan. Dan saya mau itu saya berikan kepada istrimu. Saya tidak mau kepada yang lain. Ya, jadi suami bersaudara itu 8 ya, 8 berarti kan kalau kali 2 16 ya, dengan mantu ya. Tapi dia bilang kami paling kecil. Dia bilang saya tidak, sama yang lain saya tidak percaya. Saya akan berikan itu kepada istrimu katanya. Nah, suami saya tahu banget saya. Dia bilang, waduh mana mau dia. Demi Tuhan katanya, nggak bakal katanya gitu kan. Mimpi mama katanya. Terus dia bilang gini kan, enggak aku nanti yang ngomong katanya. Aku ada terus aku datang. Saya bilang warisan yang lain aja mak. Saya bilang kalau yang itu nggak usah. Saya bilang saya udah punya warisan langsung dari Tuhan. Nah itu masih ada. Itu langsung loh ke saya. Dibilang begitu. Nah dan terakhir itu kami doakan, kami patahkan dan itu keluar. Itu keluar. Ya, dan katanya memang kalau itu tidak keluar dia akan meninggalnya susah sampai sekarat gitu ya. Nah tapi ya puji Tuhan waktu itu kita doakan, kita suruh mama ini ngaku dan bilanglah kembali. Ya kalaupun itu entah dari siapa nggak tahu, yang penting itu kembali kita patahkan dalam nama Yesus gitu kan. Nah akhirnya itu tidak berlaku lagi, tapi memang keluar ya, keluar dia muntahkan gitu ya. Karena dimakan kan, ditelan, jadi itu dimuntahkan. Nah itu seperti itu, saya melihat itu ya, saya bilang ya kita tidak mau lagi seperti itu. Kenapa? Karena itu kan buat anak cucu kita jadi ini, dan kita itu menduakan Tuhan, sementara Allah kita adalah Allah yang pencemburu ya, dan itu akan merusak masa depan kita, keturunan anak cucu kita. Nah itu sebagai kesaksian pengalaman saya dari keluarga, kami dari keluarga itu masih ada waktu itu ya. Nah tapi sekarang tidak ada lagi. Nah puji Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu, bila ada yang pada malam hari ini Bapak Ibu mengingat atau mungkin tidak mengingat, pernah melihat gitu loh ya, orang tua ada yang begitu, orang tua kalau mau mau makan dipersembahkan dulu ke atas lemari gitu ya. Ini buat nenek, buat kakek, buat almarhum. Nah kita harus patahkan itu. Itu penghalang berkat, itu menghambat berkat ya. Jadi Roh Kudus tidak bisa bekerja karena ada kuasa-kuasa kegelapan itu mengganggu kita ya, mengganggu roh kita, itu mengganggu ya, dan juga pikiran kita yang kita tidak mengerti, itu orang tua yang melakukan. Nah tapi malam hari ini jika Anda diingatkan ya, ada yang seperti itu, pernah melihat, atau mungkin kita sendiri pernah pergi ke dukun ya kan. Oh zaman dulu ada juga begitu ya, ada yang bapak-bapak ya, tapi kalau kaum wanita aku rasa nggak mungkin lah, kecuali mungkin aku pernah dengar selama pemuritan itu karena dia disakiti ya, jadi dia pengen balas dendam kalau wanita. Kalau cowok enggak, biasanya katanya ada juga kalau mau berebut misalnya ada wanita yang cantik, terus berebut kan, nah siapa nanti yang dapat, akhirnya mereka pergi ke dukun. Nah kalau kita pernah membangun hubungan dengan seperti itu pun akan terikat jika tidak diputuskan. Jadi roh itu
bisa mengenali karena roh kita dengan roh dia yang pernah kita temui itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada malam hari ini di sini kita akan nanti mengisi formulir hidup yang dimerdekakan. Situ banyak ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya, detil, di penyembahan berhala ya, seperti minggu lalu kita akan isi ya, kita mau terbuka di hadapan Tuhan nanti sehingga apa yang menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan, penghalang rezeki ya, kutuk-kutuk, kebatinan, kemiskinan, perceraian, kegagalan, kecelakaan, itu ada roh-roh yang mengganggu ya. Jadi kita mau patahkan pada malam hari ini dan kita bersepakat ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar itu tidak lagi mengganggu hidup kita, mengganggu hidup keluarga kita. Kita mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur buat malam hari ini ya, buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kita sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dan kita akan masuk di dalam doa. Saya tutup dulu untuk sesi pemaparan ini dan nanti habis ini Pak Surbakti kami seperti minggu kemarin ketika nanti kita membacakan ataupun nanti buat Bapak Ibu ya, minggu kemarin yang sudah mengikuti, apabila ada kebiasaan-kebiasaan buruk, mari datang kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Mungkin ada keterikatan-keterikatan itu, mari kita siapkan pulpen dan kertas kita, ya, dan kita akan tulis mana itu yang masih ada pada kita, yang belum kita selesaikan, yang belum kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ataupun kalau saya, kalau pernah, pokoknya saya ulangi lagi. Karena begini, kita kalau mengaku lebih serius, itu lebih baik daripada, oh iya saya sudah patahkan, belum apa tidak ya, gitu kan. Nah, itu lebih bagus ya kalau menurut saya. Itu saja untuk sore hari ini. Ya, sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih, kita tutup dulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, sehingga Tuhan pada sore hari ini Engkau beri kesempatan Bapak untuk kami belajar bagaimana agar hidup kami Tuhan boleh bebas dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Sehingga hidup kami boleh merdeka, roh kami dimerdekakan, roh kami menjadi roh yang tenang, roh yang damai sejahtera, dan hidup di dalam kebenaran. Kami rindu Tuhan itu terjadi pada kami. Dan kami mau patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin selama ini mengganggu kami, mengikat kami. Bahkan itu mungkin dari nenek moyang kami, dari orang tua kami. Yang kami tidak sadari, kami tidak mengerti, bahkan kami tidak tahu Bapak. Tapi pernah itu terjadi, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Dan juga mungkin akibat perlakuan kami sendiri, karena kami tidak mengerti, kami tidak paham sampai sejauh mana resiko yang kami alami. Kami juga mau bawa semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau hidup bebas merdeka. Kami mau datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau hidup mengandalkan Tuhan. Kami mau hidup kami dikuasai Roh Kudus, Kristus yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Terpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, apabila sudah ada kertas di tangan kita dan pulpen, ya. Ini sudah semua ini belum ya? Apa namanya? Mau motokopi. Kalau yang sudah memotokopi, dicontreng di situ saja, ya. Tapi jika belum, ya, ini kita lihat Pak Surbakti sudah membantu kita di dalam layar, ya. Nanti saya bacakan, Bapak Ibu. Ini kita bicara, ini datang kepada Tuhan, ya. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan, ini Tuhan yang saya lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita akui ya. Jadi ini urusan kita dengan Tuhan, jadi berdua.